Jadi ini segmen ke-33 kita akan belajar mengenai bagaimana kita menentukan gas in place pada reservoir shale gas. Nah, ini adalah ya yang terkenal sekali sumber dari Ambrose ini mengenai bagaimana kita menentukan shale gas in place. Jadi ini ada materi dari Ambrose mengenai shale gas in place calculation ini yang cukup signifikan berbeda dengan kalau kita menentukan gas in place pada reservoir yang konvensional. Nah, coba kita melihat ya komponen pori dan matriks dari shale itu apa saja. Nah, coba kita lihat ya, bagian dari matriks itu apa? Bulk volume dari komponen pori dan matriksnya ini apa? Ini bulk volume nih. Bulk volume itu ada organic content ya, kemudian ada bone water ya, bone water volume, clay. Kemudian ada dry clay volume dan kemudian ada non clay grain volume. Gasnya sendiri apa saja yang ada gas di situ? Satu adalah gas yang teradsorpsi, yaitu sorbed gas volume. Oke. Dan kemudian ada free gas volume. Ada free gas volume. Dan di sini ada isolated pore volume. Jadi pori-pori yang tidak berhubungan ya, yang mencil gitu sendiri ya, soliter, tidak berhubungan dengan siapa-siapa, itu isolated pore volume. Nah, inilah yang disebut total void volume. Jadi untuk perhitungan gas in place pada reservoir shale gas ini, itu terdiri dari dua macam gas di sini. Satu adalah gas bebas, free gas, dan satu lagi adalah gas yang teradsorpsi. Nah, inilah yang kita akan hitung. Nah, coba kita lihat ya di porinya itu seperti apa di sini. Nah, misalnya saya punya void space yang diukur dengan porosity measurement ya. Nah, inilah void space-nya ini yang diukur yang putih ini. Akan tetapi di situ juga saya punya sorbed mass ya yang diukur juga dengan adsorption eksperimen ya, Langmuir di sini. Dan kemudian saya punya free gas. Jadi kalau yang ini ya, void space yang ini ditambah yang ini dikurangi free gas ya, itulah total gas in place. Di mana gas yang teradsorpsi itu akan mengurangi volume pori sehingga diperlukan koreksi. Nah, oleh sebab itu kemudian kita harus memperhitungkan koreksi ini. Bagaimana kita mengoreksi ini? Yang pada reservoir konvensional itu kita tidak mengenal koreksi ini, ya. Nah, kemudian ada juga sebetulnya ya dissolved gas, ya, volume dissolved gas, gas yang terlarut misalnya. Kan di situ ada bound water volume terlarut. Tapi umumnya ini sangat-sangat kecil, jadi kita abaikan. Jadi kita cukup ini saja ya, sorbed gas dan free gas. Nah, jadi ini contohnya ya, cara menghitungnya. Gas in place sama dengan ini ya. GST sama dengan free gas tambah adsorbed gas. Nah, di sini nomenklaturnya coba saudara perhatikan juga dengan satuan-satuannya ya. Jadi GST itu adalah total gas in place, kemudian GF ini free gas dan absorbed gas. Semuanya dalam SCF. Bagaimana dengan free gas ya? Free gas itu berapa? Free gas ini ya persamaan volumetrik yang kita kenal kan ya. Ini ada konstanta 43560 dan sebagainya. Jadi saudara harus betul-betul perhatikan ini ya, satuan-satuan yang ada di sini. Sehingga saya menggunakan konstanta ini misalnya.
A-nya harus dalam acres, ya. H-nya itu harus dalam feet misalnya. Dan di sini adalah effective porosity tadi ya. Dan ini water saturation dibagi BGI. Inilah free gas. Nah, kemudian tadi kan katanya free gas itu harus kita koreksi ya. Harus kita koreksi. Nah, bagaimana kita mengoreksinya? Jadi free gas ini saya kurangi dengan koreksi ini ya, yang terabsorb tadi. Dan ini kita kenal dengan Langmuir kan di sini Langmuir absorption. Inilah absorpsi yang kita koreksikan terhadap free gas. Nah, ini yang terabsorpsi. GA sama dengan ini. Ini nomenklaturnya. Nah, kemudian sebutlah misalnya yang bagian ini, ya, GSL, PI dibagi PI tambah PL itu sama dengan GSC bar misalnya. Coba ini kan contoh soalnya sekarang ya, dalam kasus Barnett Shale. Jadi ini diambil dari data di Barnett. Ini datanya, ya. Oke. Nah, kemudian berapa gas yang diabsorb. Tapi karena di sini saya tidak mengetahui apa ukuran-ukuran ya, saya tidak mengetahui misalnya luasnya berapa, tebalnya berapa, kemudian gas yang terabsorb ini saya nyatakan dengan satuan per acre feet ya, saya melihat per acre feet. Jadi GA per AH sama dengan ini ya, persamaannya tadi. Kalau saya hitung dengan memasukkan harga-harganya, ini 0,302 mm SCF per acre foot. Jadi setiap acre foot reservoir shale gas tersebut itu ya mengabsorb 0,302 mm SCF. Oke, free gas sekarang. Free gas itu ini kan ya. Oke. Free gas itu ini juga per acre foot. Kalau dihitung, ternyata free gas dibagi AH sama dengan 0,339 mm SCF per acre foot. Coba saudara perhatikan ini ya, angka ini. Yang diabsorb dan free gas itu ya kebetulan aja ini sama. Yang saya ingin katakan itu adalah beda ya dengan CBM. Free gas di CBM itu adanya di clits, biasanya kecil. Yang diabsorb itu di mikropor, biasanya sampai 90, lebih dari 90% itu diabsorb. Jadi untuk kasus shale gas ini kita melihat ya, bahwa ada sejumlah yang diabsorpsi dan ada free gas yang ya sama-sama signifikan jumlahnya ya, tidak seperti dalam CBM. Jadi kalau CBM itu kita biasa juga mengabaikan free gas, di sini tidak boleh ya, karena ya kebetulan di sini hampir sama besar misalnya. Nah inilah besarnya ya, berapa yang diabsorb, berapa yang free. Kalau ditanyakan berapa MMSCF, ya harus tahu dulu berapa acre foot ya yang saya lihat di sini. Oke, free gas-nya berapa? Ya, free gas-nya yang dikoreksi ini dikurangi koreksi ini tadi. Coba lihat ya, kalau saya masukkan harga koreksinya ternyata berkurang signifikan ya, 0,201 mm SCF per acre foot. Jadi kalau misalnya saya ingin tahu berapa persen gas yang diabsorb pada Barnett reservoir ini, GA ditambah GA tambah GF sebagai absorb gas dan sisanya sebagai free gas tentu saja. Oke. Nah itu saudara-saudara ya.